Bismillahirrahmanirrahim. Laksativa atau laksatif digunakan untuk mengatasi gejala konstipasi. Nah, konstipasi tidak hanya sulit BAB ya. Sulit BAB atau sulitnya melewati atau memulai perlewatan, tetapi juga penurunan frekuensi. Jika seseorang itu BAB setiap hari, kemudian mengalami penurunan frekuensi sehingga kemudian menjadi 3 hari sekali, itu termasuk juga konstipasi. Kemudian keras, nah juga perasaan BAB yang tidak tuntas. Misalnya baru 5 menit yang lalu ke kloset, lalu kemudian ke kloset lagi, kemudian 7 menit berikutnya ke kloset lagi, ya, tetapi tidak diare, itu pun namanya konstipasi. Penyebabnya banyak, tetapi kita hanya cukup perlu tahu obat ada yang menimbulkan efek samping berupa konstipasi. Misalnya saja zat besi gitu ya. Nah, sehingga untuk mengurangi gejala ini diperlukan suatu serat makanan, kemudian juga cukup cairan dan juga melatih defekasi. Melatih defekasi itu ya diantaranya ketika anak kecil itu dilatih untuk tidak menahan gitu ya ketika ingin BAB. Nah, laksatif ini membantu mengeluarkan feses yang telah terbentuk dari rektum. Jadi dari rektum begitu ya. Rektum itu bagian saluran pencernaan yang paling ujung. Sehingga kemudian nanti dikeluarkan sebagai BAB atau defekasi. Nah, di antara sifat laksatif ini ada yang bersifat kuat sehingga kemudian dia mampu mengeluarkan feses yang biasanya belum terbentuk dari seluruh kolon. Nah, usus itu dari sebelum ke rektum itu kan ada kolon dulu. Nah, nanti dari kolon itu nyambung ke rektum lalu dikeluarkan. Nah, obat atau zat yang bisa mengeluarkan material dari seluruh kolon ini disebut sebagai katartika. Nah, dalam penggunaannya pun berbeda ya. Katartika itu digunakan untuk membersihkan usus dari material, misalnya ketika akan dilakukan ronsen pada daerah perut ya, daerah abdominal. Nah, secara umum klasifikasi laksatif itu jika dilihat dari mekanisme kerjanya, ada yang kelompok senyawa meningkatkan retensi cairan pada lumen. Jadi dia bersifat menahan, meretensi cairan yang ada di dalam lumen. Nah, kalau cairan di dalam usus atau lumen itu meningkat, maka kemudian volume dari feses itu akan banyak. Ya. Kalau volume feses banyak, nanti dia akan merangsang saraf yang mengatur defekasi sehingga nanti akan terjadilah respon untuk terjadi apa dia yang bisa bersifat seperti itu diantaranya adalah garam Inggris atau magnesium sulfat. Takarannya 1 kali pakai adalah 30 gram ya. Nah, garam Inggris ini menarik banyak sekali cairan ke dalam kolon. Nah, sehingga kemudian rangsang defekasi itu akan muncul sehingga BAB yang terjadi itu BAB yang cair banyak gitu ya. Agar-agar juga bisa meningkatkan retensi cairan tetapi tidak sebanyak yang dilakukan oleh garam Inggris. Nah, sehingga agar-agar ini bersifat sebagai laksatif. Sedangkan garam Inggris bersifat sebagai tadi ya, katartika. Begitu. Kemudian stimulasi non-spesifik atau iritan dengan efek pada sekresi cairan dan motilitas. Misalnya fenolftalin, bisakodil, sena, dantron, oleum ricini, kalume. Nah, ini adalah zat-zat yang bisa merangsang pada efek motilitas. Jadi kemudian gerakan dari
rektum dan juga kolon itu dipercepat sehingga kemudian muncul BAB. Sedangkan konsistensi atau bentuk feses dari kelompok kedua stimulasi non-spesifik ini bentuknya masih tetap seperti semula. Gitu. Sekali ketika pun ada perubahan bentuk, tidak seperti yang terlihat pada mekanisme meningkatnya retensi ini. Itu ya. Nah, sehingga sampai di sini kita bisa memilihkan. Jika ada seorang penderita wasir, kemudian si penderita wasir tersebut mengalami konstipasi, manakah yang harus kita pilihkan? Tentunya kita bisa memilihkan yang nomor 1, begitu ya. Kenapa yang nomor 1? Karena yang nomor 1 ini bisa meretensi cairan. Dengan meretensi cairan, maka konsistensi BAB menjadi tidak keras, sehingga tidak sakit ketika dikeluarkan. Mereknya bisa macam-macam ya, bisa dilihat di ISO. Tuh. Ini contoh bentuk sediaan, ada yang berbentuk sediaan suppositoria, baik anak dan dewasa, ada juga yang dibentuk tablet. Nah, zat aktifnya adalah bisakodil. Nah, bisakodil ini termasuk tablet salut enterik, sehingga ketika ada seseorang menggunakan bisakodil, tidak boleh memecah tabletnya, tidak boleh ditelan, tidak boleh digerus, karena tablet tersebut akan rusak jika berinteraksi dengan asam lambung. Nah, lalu kapan laksatif maupun katartik itu digunakan? Ketika sembelit, oke. Ketika intoksikasi akut, bisa. Misalnya menggunakan tablet besi ya, setelah sekian hari, seminggu, kok kemudian dirasakan BAB-nya jadi nggak teratur gitu ya. Boleh menggunakan laksativa. Pengobatan cacingan, tadi pada bab sebelumnya telah dibahas ya, cacing-cacing dengan efek paralisis bisa dibantu dengan memberikan obat-obat laksativa. Pemeriksaan ronsen, ya, mencegah tekanan feses pada hipertensi ekstrim, hernia perut, dan pembedahan sebelum pembedahan atau sebelum partus ya, ada yang dilakukan tindakan enema gitu ya, yaitu membantu pasien untuk mengeluarkan BAB-nya, sehingga setelah tindakan baik pembedahan maupun setelah partus itu pasien lebih nyaman tanpa khawatir takut untuk merasakan sakitnya ketika BAB, begitu ya. Nah, efek samping dari laksativa terutama katartika yaitu hilangnya gizi karena dibuang, begitu ya. Harusnya kan masih mengalami proses reabsorpsi cairan dan juga beberapa zat gizi itu ya. Nah, obat berikutnya yang bekerja pada saluran cerna adalah prokinetik. Apa itu prokinetik? Yaitu obat yang membantu atau meningkatkan gerakan usus. Itu. Nah, dengan meningkatnya gerakan usus ini, maka ini akan mengakibatkan apa ya? Ini keuntungannya meredakan mual dan juga meredakan muntah. Nah, gerakan usus yang cepat akan mendorong isi lambung itu ke usus, sehingga isi lambung itu menjadi lebih kosong. Kalau isi lambungnya lebih kosong, maka perasaan mual, muntah itu menjadi dikurangi, begitu ya. Contohnya ini ya, metoclopramid dan domperidon, begitu. Nah, ada kalanya pada pengobatan ini ya GERD gitu ya, keluhan asam lambung yang tinggi, gastroesophageal reflux disease, GERD itu. Nah, ketika diikuti dengan rasa mual gitu ya, kemudian dokter itu menuliskan metoclopramid. Nah, ini tujuan penulisan metoclopramid itu bukan untuk mengatasi mualnya, tetapi dia mengambil kerja prokinetiknya.
Nah, sehingga tujuannya itu adalah memberikan kesempatan yang lebih lama untuk lambung itu berada pada kondisi yang lebih kosong. Dengan kondisi yang lebih kosong, kerja lambung menjadi tidak berat dan bisa melakukan regenerasi sel-sel parietal, begitu. Jadi jangan ditulis bila mual, begitu ya. Karena jika ditulis bila mual, maka pasien itu akan tidak meminum tablet ketika tidak mual. Sedangkan tujuan dokter itu adalah mengkondisikan lambung tanpa mempertimbangkan mual atau enggak, begitu ya. Ini sering teman-teman farmasi itu diprotes oleh teman-teman dokter karena farmasi merusak terapi mereka. Kenapa? Karena nggak paham. Metoclopramid, domperidon taunya obat mual gitu. Nggak tahu kalau itu prokinetik gitu, nje. Nah, ini ya sebagai anti mual muntah ya bisa gitu ya, tetapi kerjanya melalui prokinetik. Domperidon sama, tetapi keuntungan domperidon adalah tidak memberikan efek samping ekstrapiramidal. Lalu anti diare. Obat berikutnya ya. Nah, obat anti diare ini bermacam-macam golongan ya, tergantung diarenya. Karena ada diare yang non-spesifik, nggak tahu pasti penyebabnya, dan diare infeksi disebabkan oleh bakteri. Diare non-spesifik itu misalnya diare setelah misalnya alergi makan makanan laut gitu ya. Ada makanan laut yang menyebabkan alergi, bentuk alerginya itu diare. Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa makanan laut ini menyebabkan diare. Makanan laut ini adalah penyebab diare. Mengapa seperti itu? Karena orang lain makan makanan tersebut tidak diare. Gitu. Cabai A itu setelah makan pedas dia diare, tetapi B tidak. Begitu. Kita tidak boleh menyebut cabai adalah penyebab diare. Gitu. Jadi diare yang disebabkan kebanyakan cabai, kebanyakan santan, makan makanan laut, nah itu disebut sebagai diare non spesifik. Begitu ya. Bisa juga karena virus ya. Nah, kemudian Oralit dan juga ORS itu bukan obat diare ya. Jadi hati-hati dalam penyebutannya. Dia bukan obat tetapi cairan gitu ya. Kepanjangannya juga ORS, Oral Rehydrasi Solution. Jadi cairan rehidrasi yang diberikan melalui oral. Untuk apa? Sekedar mengganti cairan yang hilang. Tetapi ini sangat penting bagi penderita diare, begitu. Nah, kecuali kalau penderitanya sudah diinfus ya, oral rehidrasinya, solution rehidrasinya enggak lagi melalui oral, tetapi melalui parenteral. Nah, ini contoh ORS itu macam-macam ya, dari Oralit dan sebagainya. Nah, Oralit bisa digunakan terus-menerus selama masih diare, tetapi bila sudah seger, sudah nggak diare ya dihentikan. Kenapa? Nah, supaya tidak hiperkloremi, tidak hipernatremi, tidak hiperkalemi. Itu juga mengganggu keseimbangan elektrolit. Nah, bentuk gangguannya apa? Nah, kita harus belajar fisiologi manusia, begitu ya. Nanti luas sekali ilmunya. Nah, kemudian jika diare, selain ORS sebagai pengganti cairan, nah, maka obatnya, sekarang obatnya ya, ada 4 kelompok: penghambat motilitas, absorben, probiotik dan suplemen zinc, kemudian antibiotik. Ini probiotik ya. Nah, penghambat motilitas. Nah, kenapa kok motilitas atau gerakan usus harus dihambat? Diare itu terjadi karena gerakan atau kontraksi usus itu begitu cepat melebihi normalnya.
sehingga pada usus itu tidak terjadi proses reabsorpsi kembali cairan ke dalam tubuh. Nah, akibatnya kan bentuk dari diare itu ya cair, kemudian cairannya sangat banyak dikeluarkan sehingga penderitanya akan lemas. Begitu. Tidak saja lemas tetapi juga nanti menghambat metabolisme secara luas gitu ya. Nah, sehingga pendekatannya adalah bagaimana caranya mengurangi gerakan usus. Dengan apa? Dengan loperamid. Gitu ya. Nah, di antaranya loperamid. Nanti ada obat lain yang kita bahas pada materi yang lain, tetapi efek yang ditimbulkan sama, tetapi mekanisme kerjanya beda. Loperamid nggak boleh dipakai untuk anak-anak dan manula. Batasan anak itu 12 tahun ya. Dapat menyebabkan paralisis otot saluran cerna. Jika terjadi paralisis ini, pemulihannya akan sulit, memakan waktu yang cukup lama begitu ya. Jadi tolong banget sangat hati-hati, jangan memberikan loperamid pada anak dan dewasa. Ini tergantung dari pendekatan edukasi kita kepada pasien atau penderita gitu ya. Walaupun pasien itu namanya pasien itu nggak ngerti ya, dia cari dari internet, dibilang teman dan sebagainya gitu ya. Nah, kita berikan edukasi. Nah, kemudian absorben. Ini menyerap. Apa yang diserap? Cairan dan juga toksin yang ada dari dalam saluran cerna. Karena diserap toksinnya, maka fesesnya menjadi padat. Contoh bahannya apa? Kaolin, pektin, aktabulgit, karboadsorben. Bisa juga kombinasi keduanya, gitu ya. Bahkan ada yang dikombinasi dengan bahan alam. Lalu ada juga yang berikutnya itu suplementasi zinc, gitu ya. Zaman dulu banget itu nggak ada ya suplementasi dengan zinc. Nah, dosis suplementasi yang zinc untuk daya tahan tubuh dengan yang untuk diare itu berbeda. Nah, silakan boleh dilihat di ISO-nya berapa perbedaan dosisnya ya. Nah, ini sifatnya pelengkap tapi penting, terutama diare pada anak. Berikan seawal mungkin bersama ORS. Nah, bedanya dengan ORS, zinc ini diberikan 1 kali sehari selama 10 hari berturut-turut. Walaupun diarenya sudah berhenti ya. Ada yang berbentuk sirup, suspensi, tablet dispersibel begitu ya. Tuh. Nah, dia akan melindungi dari risiko diare untuk 3 bulan bahkan sampai 3 bulan ke depan ya. Karena ini juga dipengaruhi oleh tingkat paparan infeksi dan bagaimana perilaku hidup dari pasien tersebut begitu. Nah, lalu probiotik, bakteri menguntungkan. Jadi karena ini probiotik ya, ini bakteri, maka bakteri ini adalah hidup begitu ya. Nah, untuk apa bakteri hidup ini? Untuk tumbuh gitu di dalam saluran cerna, dia akan menjadi pesaing bagi bakteri yang tidak baik gitu ya. Nah, jika ada bakteri baik, maka kehidupan bakteri kurang baik itu kemudian akan ditekan. Jadi bakteri buruknya tidak akan berkembang tidak akan berkembang biak dengan cepat gitu ya. Contohnya Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum gitu ya. Dan juga selain merek ini banyak juga ada juga merek yang lain ya. Nah, kemudian ini antibiotik ya. Antibiotik untuk diare hanya diberikan ketika diare disebabkan oleh bakteri. Taunya dari mana? Dari laboratorium bisa. Kemudian juga dari temuan dokter saat melakukan anamnesis.
Itu ya, dari anamnesis ditemukan bahwa ini diare disebabkan bakteri. Kemudian dokter mendiagnosis bahwa diarenya adalah diare bakteri, sehingga kemudian dituliskan resep antibiotik. Nah, itu pun kemudian dilakukan pemastian melalui pemeriksaan laboratorium. Nah, jika kemudian ditemukan antibiotik yang sesuai, maka akan diberikan antibiotik pilihan sesuai dengan jenis bakteri yang menginfeksi pasien tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.